Halo Ruby. Nah inilah dia Ruby ya temanku. Dengan kondisi saat ini yang masih sama seperti hari kemarin, semakin terlihat jelas keadaannya baik-baik saja ya, tidak ada kendala sedikit pun. Nah malam ini memang waktunya Ruby untuk meminum susu ya. Lihat-lihat bayi monyet ini, dia tidak mau jauh dari saya. Halo, halo tampan, sama seperti Ruby ya. Nah bayi monyet ini jika kita mendapatkannya dengan usia yang masih sangat kecil ya, bahkan dengan kondisi yang memang bisa dikatakan masih sangat bayi ya, dia akan seperti ini ya, menghisap jarinya seperti ini, karena memang jika bersama induknya mereka akan menghisap puting susu ibunya. Tapi karena mereka dipelihara oleh saya sebagai manusia yang saya pun tidak mungkin ya memberikan puting susu saya kepada bayi monyet ini. Jadi dia menenangkan dirinya dengan cara menghisap jarinya sendiri. Lihat, Ruby sudah memahami botol susu temanku ya. Tuh ya. Tuh. Ruby sekarang sudah tahu botol susu miliknya. Ayo, yang benar, yang benar. Tuh. Dia sudah mulai mengenal ya botol susu yang biasa dia gunakan. Turun. Tuh. Bahkan Ruby saat ini begitu lancarnya meminum susu ya. Tidak rumit seperti kemarin, dimana kemarin dia selalu sibuk dengan ibu jarinya. Sangat sulit sekali untuk meminum susu menggunakan botol susu ini. Tuh. Kita berhentikan sejenak agar Ruby bisa mengambil nafas ya. Kita tidak bisa untuk terburu-buru juga memberikan Ruby susu, khawatirnya Ruby tersedak. Nah kenapa kemarin Ruby sempat ditolak? Ini juga pelajaran untuk kalian semua ya, untuk tidak merawat bayi monyet, karena memang untuk mengobati bayi monyet atau merawat bayi monyet ini pasti ada kendala. Kenapa bayi monyet Ruby kemarin sempat ditolak untuk ditangani oleh beberapa medis? Karena kondisi Ruby kemarin ini kan cacar ya, seperti cacar bukan cacar, memiliki penyakit kulit, dan penyakit kulit itu dikhawatirkan adalah cacar monyet. Nah yang kita tahu cacar monyet itu berasal dari virus ya, dan virus itu adalah salah satu penyakit yang mudah sekali menularkan kepada hewan yang lainnya. Nah saya memahami betul dan saya menghargai alasan beberapa orang menolak untuk mengambil alih kesehatan Ruby ya, atau menangani Ruby. Yang dikhawatirkan adalah Ruby mengalami cacar monyet dan mengkontaminasikan di sekitarnya ya. Ya, maksudnya menularkan penyakitnya kepada hewan lain. Jadi saya menghargai atas alasan mereka dengan cara mereka mengatakan belum mampu untuk menangani penyakit seperti Ruby. Nah dari sini juga kita bisa belajar bahwa tidak mudah menangani bayi monyet dengan kondisi seperti itu, dan tidak semua medis mau menerimanya. Jadi seperti itu temanku. Nah lihat kondisi Ruby ya, sudah tumbuh sangat besar, melebihi satu telapak tangan saya. Ayo Ruby. Nah ini dia masih mau minum susu ya, kalian bisa samakan dengan telapak tangan saya. Ruby sudah melebihi satu telapak tangan saya.
Ini menandakan pertumbuhan Ruby sudah mulai berjalan dengan baik ya. Jika kemarin Ruby tidak terlihat pertumbuhannya dengan baik, tapi malam ini mungkin kalian bisa menyadarinya dengan melihat satu telapak tangan saya. Jika Ruby pada saat itu saya adopsi tingginya atau besarnya tidak sampai satu telapak tangan saya ini, tapi saat ini Ruby sudah melebihi satu telapak tangan saya. Bayi monyet ini fokus sekali ya kepada jarinya. Ayo Ruby. Tuh. Bahkan saya hari ini sudah percaya bahwa Ruby ini mampu meminum susu dengan baik dan benar tanpa harus saya pegang atau tanpa harus saya gendong. Ruby pasti mampu meminum susu dengan baik. Dan lihatlah. Bayi monyet kecil ini. Nah inilah karakter monyet ya. Bayi monyet itu suka berteriak secara mendadak, emosinya tiba-tiba ya, berteriak seperti kaget. Nah ini Ruby, lihat dia sudah mulai mau banyak menggigit jari saya. Nah ini menandakan Ruby sudah mulai menumbuh gigi baru. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kalian juga pasti bisa menilai bagaimana perkembangannya hari demi hari, melihat Ruby. Lihat bayi monyet ini mulai mendekati Ruby ya, memeluk Ruby, berpikir sepertinya Ruby adalah ibu dari bayi monyet ini. Tapi untuk Ruby dan bayi monyet yang baru ini tidak saya berikan tempat yang sama, karena saya khawatir dia besar seperti Queen dan Layla ya, selalu memeluk satu sama lain. Itu membuat mereka saling ketergantungan. Dan saat ini Layla dan Queen itu sangat sulit sekali untuk dipisahkan. Jika mereka saya pisahkan, salah satunya akan nangis, menjerit secara histeris ya. Bahkan mereka sampai tidak mau makan jika dipisahkan oleh salah satu temannya. Jadi mereka ini saya besarkan di tempat yang berbeda. Saya tidak mau hal itu terjadi lagi dengan Ruby dan bayi monyet ini ya, dimana keduanya saling memeluk dengan erat dan sulit sekali untuk melepaskan pelukannya. Ruby, Ruby, hai Ruby, Ruby, Ruby. Lihat Ruby berjalan, sudah menunjukkan kekuatannya ya, kehebatannya Ruby. Ini tidak saya berikan suplemen tambahan ya, saya berikan susu secara alami. Jadi agar tumbuh kembangnya dan imunnya bisa terbentuk dengan sendirinya ya. Karena terlalu banyak kimia atau obat-obatan buatan manusia juga sepertinya saya rasa kurang baik ya. Bagaimanapun menurut saya membesarkan mereka secara alami seperti ini merangsang daya tahan tubuh mereka lebih baik lagi. Jadi mereka tidak ketergantungan dengan hal-hal tersebut jika mereka dewasa nanti. Jadi saya pun tidak khawatir akan pertumbuhan mereka suatu saat nantinya. Halo? Jadi apabila mereka selalu ketergantungan dengan obat-obatan atau suplemen buatan, saya khawatir mereka tidak bisa recovery dengan sendirinya secara alami saat mereka dewasa nanti. Karena bagaimanapun mereka harus bisa bertahan hidup, berusaha untuk mampu bertahan dengan baik di alam.
Ruby. Halo Ruby. Sini Ruby. Ruby. Hei, sini. Ayo sayang. Hei. Mohon maaf, ini saya tidak mengizinkan Ruby untuk turun ke kasur ini karena memang Ruby belum mandi ya. Sudah ada 3 hari. Jadi saya juga tetap menjaga kebersihan tempat saya beristirahat. Bukan bermaksud saya tidak mau bersentuhan secara langsung tempat di mana saya beristirahat, tapi tetap saya menjaga kebersihan untuk diri saya sendiri juga. Karena bagaimanapun kebersihan itu sangat penting sekali ya. Karena dia pun tidak menggunakan pampers. Saya biasakan seperti ini tanpa pembalut, tanpa pampers, agar dia bisa leluasa gerak. Jadi dia terkadang bisa saja membuang kotorannya secara suka-suka, secara sembarangan membuang kotorannya. Jadi saya khawatirkan bisa meninggalkan jejak bakteri. Bagaimanapun saya tetap memikirkan diri saya sendiri juga, temanku. Oke, baiklah. Mungkin cukup sekian video yang saya buat hari ini, malam ini. Semoga apa yang saya katakan bisa kalian pahami dengan baik dan jelas. Dan untuk kalian yang baru menemukan saluran ini, jika menurut kalian saluran ini membuat kalian tertarik, kalian wajib menekan tombol subscribe, share, like, and comment. Lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Hello Ruby.